Selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dan belajar kami tentang anatomi dan fisiologi jantung dan pembuluh darah manusia. Saya Ilvi Nurdiana, NIM 186253 selaku moderator pada kesempatan kali ini, dan nama-nama anggota kelompok saya yang pertama ada Ahmad Nurul Fuad Al-Fatih dengan NIM 186242, yang kedua ada Mutiara Naomi dengan NIM 186210, yang terakhir ada Muhammad Abdul Wahab Al-Haris dengan NIM 156250. Untuk selanjutnya kita berlanjut pada presentasi yang pertama, pemateri yang pertama, silakan. Yang pertama kita akan membahas keterkaitan antara surat Al-Alaq ayat 2 dengan materi yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, dalam ayat tersebut dapat diartikan yang artinya dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, dari kata Al-Alaq sendiri itu Al-Alaq diambil dari kata alaqoh yang secara bahasa mempunyai arti mengambang, menempel, dan berdempetan. Nah, sehingga dapat ditafsirkan sebagai alaqoh ini sebagai gumpalan darah. Menurut As'ad 1988 menyatakan bahwa alaqoh adalah embrio dalam stadium darah. Dalam ayat 2 tersebut dijelaskan bahwa ayat tersebut Allah mengungkapkan cara bagaimana ia menjadikan manusia dari sesuatu yang melekat, yakni darah, dan diberinya kesanggupan untuk menguasai segala sesuatu yang dilakukan tersebut. Next. 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 Nah, kita masuk pada pokok pembahasan yang pertama, yaitu darah. Darah adalah merupakan unit fungsional seluler pada manusia yang berperan untuk membantu proses fisiologis dalam tubuh. Nah, darah adalah jaringan yang beredar dalam sistem pembuluh darah. Darah tersusun dari dua kombinasi, yaitu plasma darah dan sel-sel darah. Nah, sedangkan sel-sel darah itu ada 3, yaitu eritrosit, leukosit, dan trombosit. Next. Fungsi darah antara lain yaitu mengangkut zat makanan dan oksigen ke seluruh tubuh, mengangkut sisa-sisa metabolisme ke organ yang berfungsi untuk pembuangan, mempertahankan tubuh dari serangan bibit penyakit, mengedarkan hormon-hormon untuk membantu proses fisiologis, menjaga stabilitas tubuh, dan juga menjaga kesetimbangan asam basa jaringan tubuh untuk menghindari kerusakan. Next. Nah, kandungan yang berada di dalam darah itu ini sel-sel darah sekitar 45% yang meliputi eritrosit, leukosit, dan trombosit. Dan juga cairan yang disebut juga plasma darah sekitar 50% yang terkandung dalam tubuh kita. Next. Nah, dalam gambar tersebut kita dapat melihat yang berwarna kuning itu adalah plasma darah, sedangkan yang berwarna merah itu adalah sel darah merah. Sedangkan yang putih kecil di tengah itu adalah trombosit dan juga leukosit. Jadi ibaratkan tabung tadi itu tubuh kita ya. Yang selanjutnya yaitu plasma darah. Plasma darah merupakan komponen yang berwarna bening, yang berwarna kekuning-kuningan yang menjadi medium sel-sel darah. Nah, jadi plasma ini adalah tempat sel-sel darah sel-sel darah yang merupakan eritrosit, leukosit, dan trombosit tadi. Next.
ke eritrosit, Mbak. Eritrosit. Nah, selanjutnya kita akan membahas sel-sel darah yang pertama, yaitu eritrosit. Jenis sel darah yang paling banyak. Eritrosit adalah sel yang terbanyak yang mengandung protein hemoglobin. Nah, fungsi eritrosit ini untuk mengantarkan oksigen dari paru-paru ke seluruh organ dan jaringan tubuh. Eritrosit ini berwarna merah karena mempunyai hemoglobin. Next. Selanjutnya sel darah putih, yaitu atau leukosit. Leukosit ini adalah sel darah yang berfungsi untuk membantu tubuh melawan penyakit. Meskipun jumlahnya sedikit, namun perannya cukup penting bagi tubuh untuk melawan infeksi virus, bakteri, jamur yang memicu perkembangan penyakit di situ. Nah, eritrosit ini mampu bergerak bebas dan menangkap serpihan-serpihan seluler atau partikel-partikel yang asing yang masuk ke dalam darah tersebut. Warna dari sel leukosit sendiri bening dan dapat bekerja secara independen, yaitu bekerja sendiri. Next. Sel yang terakhir dalam darah yaitu trombosit. Trombosit ini tidak memiliki inti dan masa hidupnya 5-10 hari. Peran trombosit dalam darah itu sangat cukup penting, yaitu dalam proses pembukuan darah. Ketika kita mengalami luka, nah nanti untuk pembukaan darah itu dilakukan tugasnya trombosit gitu. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh Baik, sekarang kita akan masuk ke hematopoiesis. Nah, apa itu hematopoiesis? Jadi kata hematopoiesis ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya hema itu darah dan poiesis itu pembentukan. Jadi hematopoiesis ini adalah proses pembentukan sel-sel darah dalam pembentuk sel darah. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk memproduksi sel darah untuk mengganti sel yang rusak atau mati. Nah, untuk keberlangsungan hematopoiesis ini memerlukan beberapa hal. Yang pertama harus adanya sel induk, yang kedua lingkungan mikro, dan yang ketiga bahan pembentuk darah, dan yang keempat mekanisme regulasi. Nah, untuk memahami ini sama kita ibaratkan seperti bayi. Nah, bayi ini kan memerlukan orang tua. Nah, orang tua ini adalah sebagai sel induk. Lalu bayi ini ditempatkan pada rahim. Nah, sebelum dia dewasa kan dia ditempatkan dulu di rahim. Nah, sama seperti pembentukan darah, dia berada pada lingkungan mikro. Nah, pada bayi dia membutuhkan nutrisi untuk tumbuh dan berkembang. Sama seperti hematopoiesis untuk tumbuh dia membutuhkan nutrisi. Di sini ada asam folfat, vitamin 12 dan yang lain-lain. Nah, selanjutnya ada mekanisme regulasi. Nah, di sini ini adalah bagian yang terpenting pada hematopoiesis karena dia yang mengatur kapan sel darah ini diproduksi dan kapan di stop, karena terlalu banyak sel darah yang kita miliki dan terlalu kurang sel darah yang kita miliki itu sama-sama menimbulkan penyakit. Nah, pada sel darah ini dia memiliki kemampuan yaitu self renewal, yaitu mampu memperbarui diri sendiri. Ada proliferasi, ada diferensiasi, dan maturasi. Nah, proliferasi ini dia adalah kemampuan membelah atau memperbanyak diri. Dan diferensiasi ini kemampuan berkembang dan menjadi sel dengan fungsi-fungsi tertentu. Lalu ada maturasi, kemampuan mematangkan diri. Apa bedanya
proliferasi dan diferensiasi. Pada proliferasi, dia membelah seperti kita contohkan adalah stem cell. Nah, pada stem cell, dia akan memperbanyak dirinya menjadi tetap stem cell. Sedangkan diferensiasi, yaitu dia berasal dari induk yang sama, misal stem cell. Nah, nanti dia akan berubah menjadi eritrosit atau berubah menjadi eosinofil. Nah, dia udah berbeda lagi fungsinya. Jadi dia berasal dari induk yang sama, tapi saat dia membelah, dia menjadi memiliki fungsi yang berbeda. Oke, lanjut. Nah, menurut sifat kemampuan diferensiasinya, ada 4. Yang pertama ada pluripotent stem cell, sel induk yang mempunyai kemampuan untuk menurunkan seluruh jenis sel-sel darah. Yang kedua ada committed stem cell, yang mempunyai berdiferensiasi melalui salah satu garis turunan sel. Sel induk ini termasuk golongan limfoid dan myeloid. Yang ketiga ada oligopotent stem cell. Nah, yang berdiferensiasi menjadi hanya beberapa jenis sel, misalnya CFU-GM, colony forming unit granulosit monocyte. Jadi dia yang berkembang menjadi granulosit dan sel monosit saja. Dan ada unipotent stem cell, ada CFU-E dan ada CFU-G. E itu eritrosit, jadi dia berkembang menjadi eritrosit, dan yang G itu adalah granulosit, dia berkembang menjadi granulosit. Oke, selanjutnya. Nah, di mana sih pembentukan sel darah itu? Nah, jadi dari sejak janin, sel darah itu sudah mulai diproduksi dari usia 0 sampai 2 bulan. Nah, itu diproduksi pada kantung kuning telur atau yang biasa kita kenal dengan yolk sac. Dan pada umur 2 sampai 7 bulan, itu dia berpindah ke hati dan limfa. Pada usia 5 sampai 9 bulan, pembentukan sel darah akan berpindah lagi pada sumsum tulang. Nah, pada janin ini, fase pada usia sekian dan sekian itu ada fasenya. Pada kantung kuning telur itu dikenal dengan fase mesoblastik. Dan pada usia 2-7 bulan, dia akan berpindah pada hati dan limfa, itu dinamakan fase hepatik. Dan pada usia 5-9 bulan, itu dinamakan fase myeloid. Nah, setelah bayi yang telah lahir, itu pembentukan sel darahnya pada sumsum tulang, dan juga pada orang dewasa. Ada vertebra, tulang iga, sternum, tulang tengkorak, sacrum dan pelvis, ujung proximal femur. Nah, di sini ini sesuai dengan penjelasan saya tadi yang di awal pada minggu kedua, itu pada yolk sac, dan setelah itu akan berpindah ke hati dan limfa, berpindah ke timus, dan yang terakhir menjelang bayinya lahir itu akan berpindah pada sumsum tulang. Nah, ini nanti bisa dilihat membentuk apa aja, ada HB embrional pada yolk sac, hati dan limfa ada HBF, ada timus, akan membentuk limfosit dan sumsum tulang pada HBA. Nah, ini adalah zat-zat yang berpengaruh dalam mekanisme regulasi. Ada 4 hal. Yang pertama, faktor pertumbuhan hemopoiesis atau hematopoiesis itu sama aja. Yang kedua itu ada sitokin. Yang ketiga ada hormon hemopoietik spesifik dan hormon non-spesifik. Nah, ini adalah skema pembentukan darah. Yang pertama itu, yang paling awal yang mengawali adalah stem cell. Nah, nanti dia akan berdiferensiasi menjadi myeloid dan limfoid. Tapi ini gambarnya kurang lengkap, jadi next. Nah, di sini ada multipon stem. Nah, nanti dia akan berkembang menjadi 2 grup, ada myeloid dan limfoid. Pada myeloid, nanti dia akan berdiferensiasi lagi menjadi eritrosit, menjadi granulosit, jadi monosit, dan trombosit. Pada grup yang satunya, limfoid, dia akan menghasilkan sel B dan sel T. Nah, kita bahas dulu dari yang paling sedikit, yaitu grup limfoid. Nah, kapan dia menjadi sel B dan sel T, itu tergantung pada tempat pertumbuhannya. Nah, jika dia diferensiasi pada tempat sumsum tulang, nah dia akan menjadi sel B. Yaitu B di sini dari B, bone, yang artinya tulang, dan jika dia berdiferensiasinya pada timus, dia akan menjadi sel T. Nah, pada myeloid, ini dia berubahnya macam-macam ya. Nah, di sini ada eritrosit. Nah, mulanya dia berdiferensi menjadi prior troblast,
lalu berkembang menjadi normoblast, lalu retikulosit, dan akhirnya menjadi sel yang matang, yaitu eritrosit. Nah, selanjutnya ada meioblast, promyelosit. Nah, di sini ada dibagi 3, ada neutrofil, ada basofil, dan eosinofil. Jadi urutannya, meioblast akan berdiferensi menjadi promyelosit, lalu dilanjutkan dengan neutrofil myelosit, basofil myelosit, eosinofil myelosit, lalu berkembang lagi menjadi neutrofil metamyelosit, basofil metamyelosit, eosinofil metamyelosit. Nah, akhirnya nanti berkembang menjadi sel yang matang akan menjadi neutrofil, basofil, dan eosinofil. Nah, selanjutnya ada monoblast. Monoblast ini akan berkembang menjadi pronomoblast dan akhirnya menjadi matang menjadi monosit. Dan begitu juga pada megakaryoblast, berkembang menjadi promegakaryosit, menjadi megakaryosit, dan terakhir platelet atau yang dikenal dengan trombosit. Nah, jika kita perhatikan di sini ada kata blast dan ada kata sit. Jadi blast ini adalah seperti sel yang mengawali perkembangan. Jadi dia yang paling muda, setelah itu nanti dia akan matang menjadi eritrosit, eosofil, basofil, eosinofil, monosit, dan trombosit. Nah, selanjutnya kita akan bahas eritropoiesis. Seperti hematopoiesis tadi, erit di sini artinya merah, poiesis pembentukan, berarti di sini adalah pembentukan sel darah merah atau eritrosit. Nah, di sini ada 6 tahap perubahan pada eritrosit. Yang pertama itu tahap maturasi yang paling awal, sel darah merah yang paling muda disebut sebagai proerythroblast atau pronomoblast. Jadi banyak banget untuk penyebutan pada eritrosit ini, tapi sama aja. Nah, pada tahap yang pertama, dia berbentuk bundar sampai oval. Nah, di sini ada inti. Nah, dalam inti ini terdapat lagi anak inti. Nah, di inti ini berisi kromatin yang halus dan warnanya biru keunguan. Nah, selanjutnya dia akan tahap kedua akan berubah menjadi normoblast. Nah, di sini mulai terlihat tetap ada inti tapi tidak ada anak inti. Nah, warnanya biru. Di sini tadi ada anak inti dan di sini tadi tidak ada lagi anak inti. Nah, selanjutnya yang ketiga ada normoblast polikromatofilic. Nah, bentuknya bundar, kromatinnya kasar dan anak intinya sudah tidak ada lagi tadi. Dan yang keempat ada normoblast ortokromik. Nah, bentuknya bundar dan di sini inti selnya mulai keluar. Kita harus ingat bahwa eritrosit itu tidak memiliki nukleus. Dan kromatinnya mulai memadat di sini. Dan yang kelima ada retikulosit. Nah, ini intinya udah keluar. Dan selnya di sini masih ada warna ungu-unguan dan biru-biru atau pink gitu. Dan yang terakhir nanti kalau dia sudah matang akan menjadi eritrosit. Nah, ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi tahap-tahapnya. Nah, selanjutnya silakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hemoglobin. Next. Nah, ini struktur dari hemoglobin. Hemoglobin terdiri atas globin, yaitu 2 rantai polipeptida, alfa globin, dan 2 rantai polipeptida beta globin, dan 4 kelompok hem besi mengandung pigmen hem. Next. Selanjutnya, sel darah merah ini isinya 96% hemoglobin. Nah, maka dari itu kenapa sel darah merah kita berwarna merah, karena sel darah merah kita sebagian besar dari hemoglobin. Sel darah merah ini isinya terdapat komponen protein atau globin dan hem. Hem yang biasa mengikat besi Hb. Di sini ada Hb, tugasnya untuk mengikat oksigen. Tujuannya nanti disebarkan dari oksigen di paru-paru diambil, lalu setelah di sel-sel darah dilepaskan dan dirilis. Digunakan oksigen
Digunakanlah oksigen untuk proses kehidupan dari sel tersebut. Nah, sebagian kecil CO2 ini dibawa oleh sel darah merah setara 10% dalam bentuk basa. Karbon dioksida ini bentuknya bikarbonat, bisa digunakan untuk buffer di dalam tubuh. Next. Selanjutnya hematokrit. Hematokrit merupakan presentasi sel darah merah dalam cairan darah. Nilai hematokrit 40 berarti 40% volume darah adalah sel darah merah dan sisanya adalah plasma. Di bawah ini ada presentasi hematokrit dari tubuh manusia normal. Untuk bayi baru lahir, hematokritnya 55-68%. Usia 1 bulan 37-49%, usia 1 tahun 29-41%, usia 10 tahun 36-40%, dewasa pria 40-50%, dewasa perempuan 36-44%. Selanjutnya, nah, masuk pada anemia. Definisi anemia. Apa sih anemia itu? Anemia merupakan berkurangnya jumlah sel darah merah dan hemoglobin. Tetapi ada juga yang mendefinisikan anemia merupakan berkurangnya jumlah hematokrit. Akan tetapi hematokrit turun belum tentu disebut juga dengan anemia. Siapa tahu plasma yang berlebihan dan bisa terjadi delusi ternyata bukan anemia. Nah, di anemia ini akan ada batasannya yang ditetapkan oleh WHO. Pada wanita yang tidak hamil di bawah 12, apabila HB-nya di bawah 12 akan terjadi anemia. Untuk wanita yang hamil HB-nya di bawah 11, untuk pria HB-nya di bawah 13. Nah, kenapa di sini HB pada wanita hamil ini sedikit daripada HB wanita yang tidak hamil dan pria? Nah, dikarenakan pada wanita hamil itu cenderung terjadi hemodilusi, jadi HB-nya bisa lebih rendah dari yang lain. Nah, dan HB ini juga tergantung pada umur, etnis, ketinggian, dan keadaan fisiologis. Tentunya pada etnis ini, pada orang yang berkulit hitam, biasanya batas HB-nya lebih tinggi. Pada ketinggian yang di atas permukaan laut yang lebih tinggi, itu HB-nya memiliki HB lebih tinggi karena mekanisme kompensasi dari hipoksia. Next. Nah, sebelum kita masuk pada abnormalnya anemia, kita membahas dulu tentang normalnya, yaitu fisiologi eritropoiesis. Pada fisiologi eritropoiesis ini merupakan fisiologi pembentukan sel darah merah. Eritropoiesis ini ada dengan adanya terjadi karena hormon eritropoietin. Nah, eritropoietin ini dihasilkan oleh ginjal. Munculnya eritropoietin ini karena beberapa stimulasi. Jika terjadi gangguan pada eritropoietin ini, maka akan terjadi anemia. Selanjutnya. Nah, yang kita tahu, sel darah merah kan umurnya 130 hari dan terus-menerus bersirkulasi pada pembuluh darah tubuh kita. Jika sampai waktunya untuk mati, sel darah merah tersebut lalu diambil oleh makrofag yang ada pada liver dan pada sumsum tulang. Nah, hemoglobin ini tadi kan ada dua komponen, yaitu komponen globin dan komponen besi atau hem. Kedua komponen ini akan dipecah atau dipisah dan lalu membentuk bilirubin. Komponen besi ini akan membentuk bilirubin dan nantinya akan ada anemia hemolitik karena adanya penghancuran berlebih menghasilkan produksi dari hem ke bilirubin meningkat. Sedangkan di sini terjadi siklus tertutup. Terjadi bilirubin atau sampah itu akan dibuang melalui feses, besi dipakai lagi dalam bentuk ferritin pada sumsum tulang dan besi akan diproduksi lagi terus akan dipakai oleh pembuluh darah. Selanjutnya. Nah, gejala umum anemia. Di sini ada gejala yang sangat tidak spesifik. Intinya, karena ada hipoksia di jaringan, maka muncul gejala di beberapa organ. Pada gambar ini
ada orang yang terkena anemia seperti merasakan pusing, susah tidur, terus memiliki wajah yang pucat, rambutnya rontok, kurangnya konsentrasi, dan yang lainnya. Dan jika kita memeriksakan darah DL atau pemeriksaan darah lengkap, selama ada anemia yang menemukan HB sesuai WHO tadi, itu berarti ada penyakit lain di belakang itu. Jadi anemia itu bukanlah penyakit, melainkan hanya tanda adanya suatu penyakit. Next. Nah, klasifikasi anemia berdasarkan morfologi MCV, MCH, MCHC. MCV ini, nah ini kan ada rumusnya MCV, MCH, dan MCHC. Nah, ini rumusnya tidak perlu untuk dihafal, melainkan ini sudah ada batas normalnya nanti. MCV ini menunjukkan ukuran dari sel darah merah, sedangkan MCH menunjukkan kapasitas hemoglobin dalam sel darah merah itu. Kalau kurang dilihat di mikroskop, maka sel bagian pucatnya itu jika sel bagian pucatnya lebih dari 2/3, maka akan terjadi anemia. Jika normalnya bagian tengah sel agak cekung ya kalau di sel darah merah itu. Kalau tidak sampai 2/3 berarti tidak terjadi anemia. Yang MCHC ini adalah perbandingan antara MCV dan MCH. Nah, di sini dijelaskan mikrositik, normositik, dan makrositik. Nah, apa sih mikrositik ini? Mikrositik ini anemia sel darah merah yang besarnya sama seperti limfosit. Sel darah merah, jika sel darah merahnya kurang dari ukuran limfosit, maka MCV-nya kurang dari 80. Terus yang kedua ini ada normositik. Normositik ini anemia hipokromik karena sel pucatnya lebih besar. Sel pucatnya lebih besar dan ukurannya 80, MCV-nya 80 sampai 100. Dan selanjutnya ini ada mikrositik. Terus ada sel sabit. Nah, di sel sabit ini mikrositik hipokromik dan tidak punya bagian pucat. Biasanya itu ada gangguan bentuk dari sel darah merah. Sel selanjutnya. Nah, di sini ada makrositik, anemia mikrositik, dan anemia normositik. Dan bentuknya tadi kan yang mikrositik sel darah merahnya lebih kecil daripada yang lainnya. Terus yang anemia normositik ini sama, yang makro ini lebih besar. Nah, di sini ada penjelasannya kenapa hipokromik biasanya disebut mikrositik dan makrositik jarang hipokromik. Evolusi dari eritrosit ini yang ada pada gambar di sini pada bagian 1 sampai 3 yang megakaryosit sampai early ini tidak ada nukleus. 3 awal ini mengutamakan pematangan nukleus. Kalau ada gangguan diferensiasi vitamin B12, maka stuck di nomor 2. Pembentukan nomor 2 nukleusnya tidak akan bisa mengecil dan akan terjadi anemia megaloblastik yang akan dijelaskan selanjutnya. Pada alat nuklear pada tahap ini, kalau ada gangguan defisiensi besi, maka ukuran tidak mungkin besar, akhirnya terjadi tetapi tidak bisa menjadi eritrosit yang sehat. Slide selanjutnya. Nah, di sini merupakan diferensiasi diagnosis. Diferensiasi diagnosis ada 3 yang MCV-nya kurang dari 80 ini ada anemia mikrositik. Diferensial diagnosisnya itu ada anemia defisiensi besi, ada anemia penyakit kronik, ada anemia sideroblastik, dan thalassemia. Dengan cara ini semua bisa diketahui dengan cara memeriksakan status besinya. Yang kedua ini MCV-nya 80 sampai 100, yaitu normositik, harus dibantu dengan perhitungan retikulosit. Jika retikulosidnya tinggi atau lebih dari 2%, berarti adanya pendarahan. Adanya pendarahan ini penyebabnya anemia hemolitik dan pendarahan. Kalau
retikulositnya rendah, adanya kegagalan sumsum tulang untuk memproduksi sel darah merah. Nah, retikulosit ini bentuk sel darah merahnya sebelum jadi eritrosit. Yang MCV-nya lebih besar dari 100 disebut dengan makrosit, dan itu ukurannya itu lebih besar. Biasanya itu ada dua, yaitu megaloblastik dan ada non-megaloblastik. Megaloblastik ini terjadi jika terjadi gangguan pada sintesis DNA, vitamin B12 dan folat. Kalau megaloblastik hanya dilihat pada morfologinya, ukurannya hanya lebih besar daripada yang lain, begitu saja. Next. Nah, klasifikasi anemia berdasarkan patogenis ini ada 3. Yang konsepnya itu ada 3. Ada pendarahan, terus yang kedua ada gangguan sintesis dari sumsum tulang, ada peningkatan destruksi atau penghancuran yang berlebihan. Next. Anemia defisiensi besi. Pada besi ini terekstrasinya kebanyakan di sirkulasi di tubuh kita. 75% sel darah merah atau HB ada di tubuh kita. Ada di liver yang berupa peridin dan yang masuk pada otot yang berupa mioglobin. Kalau ada gangguan resirkulasi, maka akan ada gangguan defisiensi besi. Besi diabsorpsi di usus selama 1-2 mg dan selanjutnya disirkulasikan darah dalam bentuk Fe13 dan selanjutnya diikat oleh plasma. Pada gambar sirkulasi ini ya, yang sebelah kanan ini, setelah disirkulasi darah dalam bentuk Fe13 lalu diikat oleh plasma dan dibawa ke bone marrow yang nantinya akan dihasilkan lagi sel darah. Dan jika sel darahnya sudah ada yang tua atau mati, nanti akan dimakan oleh makrofag. Dan ini Fe-nya dilepas untuk resirkulasi lagi dan sisanya disimpan di liver. Next. Ini pada anemia defisiensi besi ada 3, yaitu penyakit kronik, talasemia, dan anemia sideroblastik. Next. Nah, talasemia kan biasanya sel darah yang normal ini berbentuk bulat dan cekung ya, yang tengahnya itu. Sedangkan pada talasemia ini sel darah yang merah yang seharusnya pipi dan cekung, melainkan berubah menjadi kotak karena hemoglobinnya rusak dan langsung dideteksi tubuh kita lalu langsung dihancurkan oleh makrofag. Biasanya ini terjadi pada anak-anak. Secara fisik, orang talasemia ini tulang-tulangnya biasanya menebal karena pada sumsum tulang yang seharusnya tidak dibuat pabrik untuk menghasilkan sel darah merah, ini dipaksa untuk dibuat pabrik untuk sel darah merah untuk produksi. Selanjutnya, sebelumnya itu ada anemia sideroblastik. Anemia sideroblastik ini merupakan besi yang seharusnya dipakai untuk repoisis tapi tidak maksimal. Jadi terjadi tumpukan-tumpukan besi pada sel darah merah. Adanya sel darah merah tidak normal sehingga sel darah merahnya tidak dikeluarkan. Nah, pada penyakit anemia penyakit kronik ini, liver selalu mengeluarkan hepsidin. Hepsidin di sini ada hepsidin. Hepsidin ini meningkatkan sintetis hepsidin, fungsinya untuk menghambat makrofag mengeluarkan sel darah merah yang ditangkap. Akhirnya yang disirkulasi sedikit sekali, tetapi sebenarnya sel darah merahnya cukup ada gambaran makrofag seperti ini. Anemia defisiensi besi intinya seperti ini. Anemia defisiensi besi tadi kan ada 2 ya, yang absolut dan fungsional. Nah, absolut ini jumlah besinya itu ditandai dengan jumlah besinya turun. Yang fungsional ditandai dengan jumlah besinya normal atau cenderung tinggi karena disimpan di makrofag ini. Tetapi tidak boleh dikeluarkan waktu sirkulasi berlangsung. Akhirnya sama saja terjadi anemia. Selanjutnya, nah,
Ini ada gambarannya jika dibandingkan SI dan TIBC. Kronik ferritin tadi normal cenderung tinggi karena ada di makrofag dan tidak boleh keluar karena ada hepasidin yang menghalangi tadi. Pada airan defisiensinya, jika SI-nya rendah, TIBC-nya tinggi. Nah, ferritinnya juga rendah. Bisa dilihat dari tabel ini ya. Next. Selanjutnya yaitu anemia megaloblastik. Anemia megaloblastik ini terjadi karena folat sama vitamin 12 ini sama-sama sebenarnya itu sama-sama saling membantu dalam sintesis DNA. Kalau defisiensi salah satu akan menyebabkan pembesaran sel. Nah, pembesaran sel ini tidak hanya pada DNA eritrosit saja, melainkan pada leukosit dan trombosit. Di sini ada limfosit yang berwarna ungu ini kan limfosit karena tidak bisa matang, akhirnya limfosit ini bereplikasi berkali-kali, segmennya hiper sehingga segmennya itu hiper karena tidak matang-matang. Dan vitamin ini kan dipengaruhi oleh vitamin B12 ya, banyak terjadi pada orang yang vegetarian seperti ini. So, next. Anemia hemolitik. Anemia hemolitik ini terjadi pada jika sel darah merah ini terdestruksi dari sel darah merah yang terdestruksi, dan tipenya ada 3 tipe, yaitu tipe defek, lokasi defek, dan lokasi hemolisis. Nah, dari lokasi hemolitik ini ada 2, yaitu intravaskuler terjadi pada sel darah merah dan ekstravaskuler pada fragmen-fragmen tadi. Next. Slide ini pada hemolitik anemia ada 2 tanda terjadi peningkatan kerusakan HB. Yang tadi ada bilirubin, yang bilirubinnya sampah dihasilkan dan dikeluarkan melalui feses, dan besinya akan masuk setengah pada ginjal, setengah ada yang pada tulang, dan ada yang pada otot. Selanjutnya slide 2. Nah, di sini yang gambar paling kiri ini merupakan spirosit. Nah, spirosit ini sel darah merahnya itu kan normalnya berbentuk pipi dan cekung. Tetapi yang spirosit ini bentuknya itu bulat, sehingga spirosit ini tidak bisa masuk lewat sela-sela dan akan hancur karena mekanisme tubuh kita sendiri. Kan biasanya itu pipi, tetapi ini bulat dan tidak bisa masuk pada sela-sela pembuluh darah sini. Yang gambar sebelah kanan ini merupakan sel sabit yang bentuknya kan seperti sel sabit ya, karena tidak lentur dan tidak bisa masuk ke kapiler, biasa terjadi trombosis seperti ini, penumpukan seperti ini pada kapiler darah. Next. Ada GSIK-PD defisiensi. GSIK-PD defisiensi ini merupakan sel darah merah yang ada atasnya, yang ada itu bulatan-bulatan warna biru kan di gambarnya ini. Nah, itu merupakan oksiden yang tidak bisa hancur karena GSIK-PD berdeviansi. Yang sebelah kanannya itu ada cystosites. Cystosites ini pada fragmentasi, biasanya pada pembuluh darah dia itu hancur karena terfragmentasi, hancur begitu saja soalnya sel darah merahnya itu tidak sehat. Dan yang 3 ini ada thalassemia yang sudah dijelaskan pada slide tadi. Pas thalassemia ini pas ada sel targetnya, ada gambaran merah dikelilingi putih lalu dikelilingi merah lagi. Malaria. Nah, malaria ini sel darah merahnya ada parasitnya, sehingga sel darah merahnya langsung dihancurkan oleh fragmen tadi. Next. Nah, anemia hemolitik autoimun. Di sini dijelaskan anemia hemolitik autoimun ada 2 jenis, yaitu yang warm IHA dan cold IHA. Nah, bedanya apa sih? Yang warm ini
menyerang antibodi IgG-nya, bisa terjadi hemolisis pada suhu badan normal. Sedangkan pada yang cold IHA ini harus ada pencetus pada dinginnya suhu tubuh. Jadi ini terjadi jika yang memiliki penyakit bawaan autoimun terjadi pada suhu dingin. Next. Dan yang terakhir ini ada anemia aplastik. Anemia aplastik ini jelas gangguannya terjadi di sumsum tulang. Nah, penyebab anemia aplastik ini bisa terjadi secara genetik dan bisa terjadi secara acquired. Acquired ini terjadi karena obat, bahan kimia, virus, autoimun yang sudah dijelaskan tadi, ataupun latrogenik karena radiasi dan kemoterapi. Nah, anemia aplastik ini terjadi pantisopeni. Biasanya datang pertama jika kita memeriksakan itu biasanya katanya dokter itu ini sakitnya demam berdarah karena ada low platelets ini atau biasanya itu trombositnya rendah. Untuk pemeriksaan selanjutnya itu anemia aplastik, baru bisa diketahui kalau itu anemia aplastik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Saya mulai ya presentasi bagian saya, yakni mekanisme dan fungsi peredaran darah. Oke, bisa lanjut ke slide selanjutnya. Oke, dulu pas pelajaran zaman-zaman SMP atau MTS itu kan diterangkan bahwa mekanisme peredaran darah pada manusia itu ada dua. Yang pertama itu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Nah, pada kali ini menggunakan istilah yang sedikit berbeda, yakni ada 3 jenis mekanisme peredaran darah pada manusia. Yang pertama itu ada sirkulasi pulmonal, yang kedua itu sirkulasi sistemik, dan yang ketiga ada sirkulasi koroner. Oke, lanjut. Oke, yang pertama ada sirkulasi pulmonal atau peredaran darah kecil
atau sirkulasi paru-paru. Jadi pada garis besarnya itu sirkulasi pulmonal ini itu merupakan sirkulasi darah dari jantung menuju paru-paru dan sebaliknya. Sirkulasi ini berlangsung saat darah yang mengandung karbon dioksida dari sisa metabolisme tubuh kembali ke jantung melalui pembuluh besar vena atau vena cava. Lanjut. Yang kedua adalah sirkulasi sistemik atau peredaran darah besar. Jadi sama definisinya seperti peredaran darah besar, yakni sirkulasi sistemik adalah sirkulasi darah yang mencakup seluruh tubuh, yakni berlangsung ketika darah bersih yang mengandung oksigen menuju ke serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis setelah melepaskan karbon dioksida menuju paru-paru. Lanjut. Yang ketiga ada sirkulasi koroner. Sirkulasi koroner ini anatominya terdiri dari arteri koroner, mikrosirkulasi, dan pembuluh darah koroner. Fungsi dari sirkulasi koroner ini yaitu untuk memasuk oksigen dan nutrisi ke miokardium dan mengeluarkan karbon dioksida dan hasil dari metabolisme. Dan di gambarnya sudah cukup jelas ya, bahwa itu bagian dari sirkulasi koroner yang di atasnya ada aorta, kemudian ada arteri koroner sebelah kanan dan arteri koroner sebelah kiri, seperti itu. Lanjut. Jadi ini sedikit mereview pelajaran yang dahulu ya mengenai peredaran darah besar dan peredaran darah kecil atau sirkulasi pulmonal dan sirkulasi sistemik. Mungkin moderator bisa diurutin ya sesuai gambarnya itu. Jadi yang pertama peredaran darah kecil terlebih dahulu yaitu sirkulasi pulmonalis. Jadi ketika ventrikel berkontraksi, kemudian darah yang kaya dengan CO2 atau karbon dioksida dari ventrikel kanan menuju ke arteri pulmonalis. Intinya itu yang disirkulasi pulmonalis itu dimulai dari ventrikel kanan berkontraksi, kemudian darah yang kaya CO2 ini itu menuju ke arteri pulmonalis, kemudian menuju paru-paru. Baru di paru-paru ini itu darah yang kaya dengan CO2 itu dilepas, kemudian mengambil O2, terjadi pertukaran udara yang ada di paru-paru. Kemudian darah yang kaya dengan O2 atau oksigen ini itu dibawa ke vena pulmonalis, kemudian menuju ke atrium kiri. Kemudian ventrikel yang sudah berkontraksi di awal tadi melakukan relaksasi. Kemudian darah yang kaya dengan O2 atau oksigen itu dibawa ke ventrikel kiri. Nah, lanjut ke peredaran darah besar atau sirkulasi sistemik. Jadi tadi kan ventrikel berrelaksasi, kemudian darah yang kaya dengan O2 itu menuju ke ventrikel kiri. Nah, pada ventrikel kiri ini darah yang kaya dengan O2 itu dikirim menuju aorta, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian darah melepas O2 dan mengambil CO2 dari jaringan yang ada di tubuh. Kemudian darah yang kaya CO2 dibawa kembali ke vena cava, kemudian masuk ke atrium kanan, kemudian ventrikel melakukan relaksasi, kemudian pada tahap akhirnya darah yang kaya dengan CO2 tadi menuju ke ventrikel kanan dan kembali ke sirkulasi pulmonalis seperti itu. Tahap awalnya itu secara garis besar, tahap awalnya peredaran darah itu dimulai dari sirkulasi pulmonalis, kemudian baru lanjut ke sirkulasi sistemik seperti itu. Oke, lanjut. Jadi perlu diedarkan ke seluruh tubuh. Jadi fungsi peredaran darah yang pertama yaitu mengeluarkan sisa proses metabolisme berupa karbon dioksida melalui paru-paru, kemudian menyalurkan hormon ke seluruh tubuh, kemudian menjaga suhu tubuh tetap stabil, kemudian mempertahankan kinerja dan fungsi berbagai sistem organ di dalam tubuh, kemudian yang terakhir mendukung proses pemulihan luka atau cedera yang tadi sudah dijelaskan di yang pertama, fungsi dari trombosit yaitu mendukung proses pemulihan luka atau cedera. Kemudian lanjut.
Materi yang selanjutnya yaitu proses dinamika cairan keluar masuk pembuluh darah di kapiler darah. Jadi dulu pernah disampaikan oleh Bu Retno bahwa kenapa kok pembuluh darah khususnya di kapiler ya, di kapiler sel-sel darah yang ada di kapiler itu tidak dapat keluar ke jaringan luar, akan tetapi cairan yang ada di luar kok bisa masuk melewati membran-membran kapiler dan masuk menyebar seperti itu, bisa melewati dinding-dinding kapiler. Jadi secara garis besarnya itu seperti ini. Nanti saja ya, saya jelaskan apa itu kapiler terlebih dahulu. Jadi kapiler adalah pembuluh darah yang sangat kecil, tempat arteri berakhir. Semakin kecil arterior, maka menghilang ketiga lapis dindingnya. Kemudian dinding kapiler disusun oleh endotel selapis tipis sehingga gas dan molekul seperti oksigen, air, protein, dan lemak dapat mengalir melewatinya dengan dipengaruhi oleh gradien osmotik dan difusi. Jadi poin pentingnya itu ada di sini. Struktur anatomi dari dinding kapiler itu berasal dari endotel selapis tipis sehingga dapat membuat cairan-cairan atau gas molekul seperti oksigen, air, protein, dan lemak dapat mengalir melewati dinding kapiler tersebut. Nah, kenapa kok sel darahnya kok nggak bisa keluar? Jadi ukuran dari katakan ukuran dari pori-pori yang ada di dinding kapiler itu lebih kecil ketimbang sel-sel darah yang ada di dalam pembuluh darah kapiler, makanya nggak bisa keluar. Tapi cairan yang ada di luar bisa melewatinya itu karena ukurannya itu lebih kecil, makanya bisa melewati pori-pori yang ada di dinding kapiler seperti itu. Oke, lanjut. Lanjut ke cairan intravaskuler. Cairan intravaskuler adalah cairan yang berada dalam pembuluh darah yang melemparkan bagian air dari plasma darah. Pergerakan cairan tubuh hidrodinamika mencakup penyerapan air dalam usus masuk ke pembuluh darah dan beredar ke sel. Lanjut aja. Nah, pada slide ini menjelaskan bahwa filtrasi air mengalami filtrasi ke ruang interstitium dan selanjutnya masuk ke dalam sel melalui proses difusi. Jadi di slide ini dijelaskan bagaimana cairan atau khususnya air itu bisa melewati dinding kapiler, yaitu air tersebut mengalami filtrasi atau penyaringan ke ruang interstitium dan selanjutnya masuk ke dalam sel melalui proses difusi. Kemudian air dari dalam sel keluar kembali ke ruang interstitium dan masuk ke pembuluh darah. Perpindahan cairan dari ruang intravaskuler ke interstitium atau sebaliknya sangat dipengaruhi oleh kadar albumin dalam plasma. Jadi albumin, saya sedikit review. Albumin itu protein utama yang ada di dalam plasma ya, plasma darahnya. Itu kalau orang normal itu kadarnya itu 80% seperti itu. Protein plasma itu menghasilkan tekanan osmotik sekitar 25 mm Hg. Kemudian lanjut. Slide selanjutnya menjelaskan mengenai pertukaran cairan kapiler ke jaringan. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai kapiler. Kapiler itu adalah tempat fungsinya itu sebagai tempat pertukaran cairan, gas, nutrisi, dan yang lainnya seperti tadi. Dan sudah saya jelaskan bahwa dinding kapiler itu mengandung pori-pori kecil yang memungkinkan zat tertentu masuk dan keluar dari pembuluh darah. Nah, pertukaran cairan yang terjadi di kapiler ini itu dikontrol oleh tekanan darah di dalam pembuluh darah, atau dengan kata lain tekanan hidrostatik dan tekanan osmotik darah di dalam pembuluh. Nah, tekanan osmotik yang dihasilkan di kapiler itu dipengaruhi oleh konsentrasi garam, dan protein plasma yang tinggi di dalam darah. Untuk tahapannya adalah
sudah saya tuliskan di slide bahwa saat darah memasuki kapiler di ujung arterior, tekanan darah di pembuluh kapiler lebih besar daripada tekanan osmotik darah di dalam pembuluh. Hasil akhirnya adalah cairan berpindah dari pembuluh ke jaringan tubuh. Kemudian lanjut. Nah, jadi tadi kan sudah dijelaskan bahwa perpindahan cairan, pertukaran cairan yang ada di kapiler itu dikontrol oleh tekanan. Nah, di slide ini sudah saya paparkan bahwa ada 4 tekanan yang menentukan apakah cairan tersebut akan bergerak keluar melintasi membran kapiler atau ke dalam membran kapiler, filtrasi atau reabsorpsi. 4 tekanan tersebut adalah tekanan kapiler, tekanan cairan interstitial, tekanan osmotik koloid plasma, dan yang terakhir adalah tekanan osmotik koloid interstitial. Yang pertama, tekanan kapiler sudah pasti karena prosesnya terjadi di pembuluh darah kapiler. Jadi, tekanan darah kapiler cenderung menggerakkan cairan keluar melintasi ujung arteri membran kapiler. Jadi, tekanan kapiler ini membuat cairan keluar melintasi ujung arteri membran kapiler, seperti itu. Kemudian yang kedua ada tekanan interstisial cairan. Jadi, fungsi dari tekanan ini itu untuk membuat cairan cenderung bergerak keluar cairan melintasi membran kapiler. Jadi secara garis besar fungsi dari tekanan yang kedua ini yaitu untuk membuat cairan melintasi membran kapiler. Jadi semisal ada air yang diperlukan untuk sel-sel yang ada di dalam darah itu bisa masuk melewati membran kapiler melalui adanya tekanan interstisial ini. Kemudian lanjut slide selanjutnya. Yang ketiga ada tekanan osmotik koloid plasma. Jadi poin penting dari perpindahan cairan ini itu ada di slide yang ini ya. Ada tekanan yang ketiga dan tekanan yang keempat. Jadi tekanan yang ketiga yaitu tekanan osmotik koloid plasma. Jadi protein plasma pada dasarnya itu bertanggung jawab atas tekanan osmotik koloid plasma yang cenderung menyebabkan pergerakan cairan masuk ke dalam melalui membran kapiler. Seperti itu. Dan yang keempat ada tekanan osmotik koloid interstisial. Lah, secara garis besarnya tekanan ini itu mempengaruhi menyebabkan pergerakan cairan keluar membran kapiler. Jadi kandungan protein total cairan interstisial ini mirip dengan kandungan protein total plasma, namun karena volume cairan interstisial adalah 4 kali volume plasma, kandungan protein cairan interstisial rata-ratanya itu hanya seperempatnya dalam plasma. Kemudian kandungan protein cairan interstisial juga tetap rendah karena protein tidak dapat dengan mudah berdifusi melintasi membran kapiler, seperti itu. Nah, di situ di gambar sebelahnya kan mungkin pori-porinya tidak terlihat ya. Ada sedikit celah yang dapat menyebabkan tisu fluid itu. Nah, itu pori-pori itu yang menjadi jalan keluar masuknya cairan melalui membran kapiler seperti itu. Jadi, saya garis bawahi di sini yang berpindah itu bukan sel-sel darahnya. Sel-sel darahnya itu tetap berada di dalam pembuluh darah kapiler, tidak dapat keluar dikarenakan tadi ukuran partikel sel-sel darahnya itu lebih besar ketimbang pori-pori yang terdapat di membran kapiler, seperti itu. Jadi yang dapat berpindah ya hanya cairan yang ada di luar, kemudian cairan yang ada di dalam membran kapiler dapat keluar masuk, seperti itu. Oke. Saya serahkan ke moderator. Terima kasih untuk waktunya. Nah, baik, ini sudah sampai dari penghujung materi. Di sini saya menyampaikan ada beberapa
beberapa kata, yaitu when I was a cell, your hemoglobin low was in the oxygen, anemia was the cause of my death. Artinya ketika saya masih sel, Anda adalah hemoglobin, cinta ada di oksigen, anemia adalah penyebab kematian saya. Jadi kalian harus cinta dengan oksigen supaya kalian itu tidak gampang terkena penyakit anemia. Nah, di sini saya selaku sebagai moderator memohon maaf mewakili teman-teman saya apabila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.